Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazar Azri Yusliwan dengan NPM 2017 110032. Halo, perkenalkan. Nama saya Alia Sabila Farisa dengan NPM 6021901092. Perkenalkan, nama saya Fidelis Grisitu Limaran NPM 6021901084. Halo, perkenalkan nama saya William Jonathan dengan NPM 6021901046. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membuat mini project yang bertemakan mengubah sampah organik menjadi pupuk organik. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang mengapa kami memilih tema dan tempat di Kota Bandung. Yang pertama, karena Kota Bandung merupakan kota dengan penduduk terpadat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 2,53 juta jiwa. Yang kedua, salah satu kebutuhan primer manusia adalah makanan, sehingga untuk pemenuhan makanan tersebut, manusia kebanyakan membeli kebutuhan tersebut di pasar tradisional. Hal ini menyebabkan konsumsi sampah terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, yang dapat menyebabkan masalah eksternalitas seperti banjir. Jumlah sampah yang dihasilkan oleh Kota Bandung perharinya mencapai 1.600 ton, dan 82% dari sampah-sampah tersebut berakhir di tempat pembuangan akhir. Sehingga kami melakukan program 3R, yaitu Reuse, Reduce, Recycle, di mana kami menggunakan menggunakan kembali sampah organik menjadi pupuk organik yang dapat dimanfaatkan dalam sektor pertanian dan yang lainnya. Lalu selanjutnya terdapat tujuan dari mini project yang kami laksanakan ini. Yang pertama, mengurangi sampah organik. Yang kedua, mengelola sampah organik menjadi pupuk organik. Dan yang ketiga, memberdayakan masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam mengolah sampah organik menjadi pupuk organik. Lokasi yang kami ambil untuk melaksanakan mini project ini adalah Pasar Sederhana yang berletak di Jalan Jurang nomor 1 Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Karena di sekitar Pasar Sederhana terdapat beberapa rumah masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam mengolah sampah organik di sekitarnya menjadi pupuk organik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Azri. Pada program, dengan mengelola dan memanfaatkan kembali sampah menjadi sesuatu yang berharga dan memiliki nilai jual, sampah tersebut kami umpamakan sebagai harta karun. Maka dari itu, kami menamakan program tersebut Treasure. Program yang akan dijalankan antara lain pengumpulan sampah, pemilihan sampah organik dan anorganik, penyuluhan bagaimana proses mengubah sampah organik menjadi pupuk organik. Lalu, alat dan bahan yang akan kami gunakan yaitu kilang sampah, sarung tangan, sampah organik, tanah, air secukupnya, arang sekam, kapur pertanian, serta cairan pupuk EM4. Dalam proses yang akan digunakan, yang akan dilakukan yaitu yang pertama, siapkan sampah organik yang akan diolah menjadi pupuk kompos, lalu pisahkan sampah organik bekas sayuran dengan sampah anorganik seperti plastik dan karet. Siapkan tong sampah untuk membuat pupuk organik. Jangan lupa bahwa tong harus dilengkapi dengan penutup agar pupuk yang dibuat tidak akan terkontaminasi. Lalu yang keempat, masukkan tanah secukupnya ke dalam tong yang telah diisi dengan sampah organik. Ketebalannya bisa disesuaikan dengan tong dan banyaknya sampah organik. Lalu yang kelima, siram permukaan tanah menggunakan air secukupnya. Keenam, masukkan sampah organik yang telah dicampur arang sekam opsional dan kapur pertanian ke dalam wadah. Yang ketujuh, pastikan sampah disimpan secara merata, sebisa mungkin ketebalan sampah setara dengan ketebalan tanah. Yang kedelapan, siram dengan air yang telah tercampur EM4, lalu masukkan lagi tanah ke dalam tong. Tanah berperan di sini itu sebagai penutup sampah. Lalu yang terakhir, tutup wadah dengan rapat dan biarkan sekitar 3 minggu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang rincian sumber daya manusia yang akan dipergunakan dalam program Treasure yang akan dilakukan di Pasar Sederhana, Kecamatan Sukajadi. Sumber daya manusia yang dipergunakan dalam program ini yang pertama adalah para pengumpul sampah, berikutnya adalah para pemilah sampah organik dan non-organik, berikutnya adalah pengelola sampah organik menjadi pupuk organik, dan yang terakhir adalah panitia. Panitia di sini bertugas untuk membantu dan mengawasi jalannya program tersebut. Berikutnya adalah rincian biaya. Rincian biaya yang pertama adalah mentor dengan jumlah sebanyak 2 orang dengan kisaran harga 1.600.000.
Berikutnya adalah tempat. Tempat sendiri kami mengusahakan untuk mengambil salah satu wilayah dalam pasar sederhana Kecamatan Sukajadi itu sendiri. Yang berikutnya adalah kilang sampah sebanyak 30 tong dengan kisaran harga 2.700. Yang berikutnya sarung tangan sebanyak 30 pieces dengan harga 900.000. Lalu arang sekam dengan sebanyak 60 kilo dengan kisaran harga 420.000. Kemudian kapur pertanian sebanyak 30 kg dengan kisaran harga 75.000. Kemudian cairan pupuk EM4 sebanyak 30 liter dengan kisaran harga 600.000. Packaging pupuk organik sebanyak 60 buah dengan kisaran harga 180.000. Kemudian jasa pengumpul sampah sebanyak 10 orang dengan kisaran harga 500.000. Jasa pemilah sampah sebanyak 10 orang dengan kisaran harga 500.000. Kemudian jasa pemilah sampah sebanyak 6 orang dengan kisaran harga 600.000. Kemudian ada transportasi dengan kisaran harga 100.000 dan konsumsi dengan kisaran harga 800.000. Jadi rincian biaya kurang lebih total yang digunakan dalam program ini sebanyak Rp8.975.000. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah Pasar Sederhana Kecamatan Sukajadi. Pasar sederhana ini merupakan pasar yang tercipta karena adanya operasi yang dilakukan oleh pemerintah Bandung pada tahun 1967 yang disebut sebagai dengan Operasi Sadagori. Operasi Sadagori ini sendiri bertujuan untuk menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di daerah kota Bandung, dan operasi tersebut juga dilakukan di Jalan Sukajadi. Akibat dari operasi tersebut, terciptalah kemacetan di Jalan Sukajadi. Akhirnya pemerintah menyiapkan lahan untuk mereka berjualan di sekitar pinggiran Kali Ciliwung. Tetapi karena mereka melakukan penolakan, akhirnya mereka menggunakan anggaran pribadi, membuat toko dan juga daerah mereka untuk berjualan sendiri. Dan tempat tersebut diberi nama sebagai Pasar Sederhana Kecamatan Sukajadi hingga saat ini. Pasar Sederhana Kecamatan Sukajadi sendiri dalam kurun waktu dari 1967 sampai dengan 2000 mengalami banyak sekali renovasi karena pasar tersebut mengalami kebakaran sebanyak 2 kali. Seiring dengan perkembangan di zaman, Pasar Sederhana Sukajadi ini memiliki kemungkinan untuk kalah saing dengan pasar modern. Akan tetapi hingga saat ini masih banyak orang yang melakukan kegiatan jual beli di Pasar Sederhana Sukajadi tersebut. Berikutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan teman saya yang di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik pendidikan penduduk yang ada di Kecamatan Sukajadi. Untuk pendidikan yang ditempuh oleh penduduk yang ada di Kecamatan Sukajadi sendiri adalah mulai dari lulusan SD, SMP, SMA, sampai sarjana. Namun ada juga yang belum pernah menempuh untuk pendidikan. Dan juga fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Sukajadi mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Namun hanya ada satu SMA yang ada di Kecamatan Sukajadi ini. Lalu selanjutnya untuk mata pencaharian penduduk yang ada di Kecamatan Sukajadi sendiri adalah mulai dari PNS, ABRI, Polri, dan pegawai swasta ataupun yang menjadi pedagang. Yang pedagangnya untuk lebih tepat dikhususkan kepada pedagang-pedagang yang ada di Pasar Sederhana Kecamatan Sukajadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya William Jonathan, perwakilan dari kelompok 4, ingin menutup dan mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah menyimak dari awal pertengahan sampai akhir. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk para penonton dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.